Tanggal muda makan steak, tanggal tua makan perona. Hello mbak, lambungmu itu butuh nasi, bukan gengsi. Banyak juga loh yang jual sama aku kayak begini. Mbak Asmi, gaji suamiku UMR, mana cukup. Pret, gaji UMR itu cukup banget loh kalau buat hidup. Gak bakalan sanggup ya, gak bakalan cukup kalau buat gaya hidup. Hari ini aku akan bongkar rumus rahasianya. Gimana gaji pas-pasan atau gaji UMR bisa hidup kayak sultan. Hidup, tidur pun nyenyak, gak bakalan dikejar pinjol, dan dapur pun tetap ngebul. Yuk, tekan catatanmu rek. Pertama, kita samakan dulu frekuensinya. Apa sih arti sultan sesungguhnya itu? Sultan sesungguhnya itu bukan yang sering nongkrong di kafe-kafe mahal, beli tas branded KW super. Salah kalian, itu semuanya itu salah kaprah kali. Sultan sesungguhnya itu hidupnya tenang, gak bakalan deg-degan kalau ada WhatsApp yang nagih hutang, dan gak bakalan pusing, gak bakalan bingung besok anak mau makan apa. Itu baru hidup sultan sesungguhnya. Masalahnya, banyak dari kalian itu kena sindrom BPJS. Gaji 4 juta, gayanya kayak pejabat. Giliran beras habis, nyalain pemerintah, nyalain suami. Lah kok lucu sih mbak? Lucu banget kalian. Mbak, dengerin aku sekarang juga ya. Kunci pertama itu kalian harus tahu diri. Ukur baju di badan kamu sendiri mbak. Kalau suamimu mampunya kasih 3 juta, jangan gaya-gayaan kayak suamimu gajinya 5 juta, jangan. Beda mbak. Kalau suamimu mampunya kasih 3 juta, ya cukup-cukupin mbak. Jangan maksa. Matematikanya itu penghasilan dikurangi tabungan sama dengan pengeluaran. Bukan malah penghasilan dikurangi pengeluaran sama dengan sisa. Ngenteni sisa, nunggu sisa. Ya nggak bakalan sisa lah mbak. Malah kurang-kurang kok. Ambiar kok. Biar nggak pusing, aku nggak bakal kasih rumus. Kalian bagian meniku rek. Rumus kayak wong bangun niku. Nggak bakalan, kita pakai logika ya. Kita hitung-hitungan itu pakai logika. Bukan tempatnya kita hitung-hitungan pakai rumus kayak orang bangun itu nggak nutut kak. Kita pakai logika Azmi aja. Caranya, bagi duitmu jadi 3 pos besar aja. Satu, pos pengeluaran nyawa. Ini tuh kebutuhan yang harus dibayarkan saat itu ya. Yang artinya itu wajib. Kayak bayar kontrakan, bayar listrik, bayar SPP anak. Ini tuh didahulukan dulu. Jangan tunggu nanti-nanti. Jangan ditunda. Jangan nunggu mood enak. Ojo, jangan. Kalau pos ini makan lebih dari 60% gaji suamimu, berarti ini tuh lampu merah. Stop dulu, lampu merah. Mbak wajib cari tambahan lain. Atau turunkan gaya hidupnya mbak. Pindah kontrakan yang lebih murah mungkin. Dan yang kedua, pos dapur. Ini buat bensin suami kerja dan makan sehari-hari. Kuncinya di sini mbak, kuncinya itu di sini. Makanan sehari-hari itu mbaknya harus masak sendiri. Itu membantu menghemat pengeluaran. Kalau mbaknya beli 1 hari 50.000, itu sekali makan. Mending mbaknya masak sendiri aja, 50.000 bisa buat 3 kali makan, pagi, siang, sore, atau malam gitu. Istri yang cerdas itu putar otak buat yang di dapur. Capek dikit gak apa-apa mbak. Yang penting dompet kita itu aman. Yang ketiga, pos waras. Nah, sisanya ini bisa buat nabung darurat atau bisa juga buat jajan bakso. Ingat ya rek. Jajan itu pakai dana sisa. Jangan ambil jatah beras buat beli skincare. Wajah glowing, tapi perut lapar, anak kurang gizi dan gak keurus. Gak estetik itu mbak. Malu sama kucing. Ngomongnya gampang mbak Asmi, prakteknya yang susah. Uang yang ada di dompet suka gak bersahabat, suka hilaf. Bener ini mbak, memang benar ini. Dengerin aku rek. Mengatur uang itu gak butuh dompet mahal, gak butuh aplikasi canggih. Kamu cuma butuh ini. Siapkan amplop kertas dan spidol aja. Gak usah gaya-gayaan beli wallet organizer. Apa sih dompet sing wakai kulo selipe sing wakai, gak perlu beli dompet itu. Wallet organizer tak apa itu ya, gak perlu. Kalau gajimu UMR itu gak perlu beli itu. Sayang uangnya, pakai yang ada aja. Ambil amplop ya, atau kalian bisa beli amplop di warung-warung terdekat. Harganya kan murah, cuma 2.000 dapat 5 loh. Daripada beli dompet mahal-mahal, mubadir uangnya. Terus tulis besar-besar di bagian depannya. Bagian depannya ini kalian tulis yang besar-besar dengan spidol. Caranya kayak gini. Amplop 1, ditulis aja, keuanganmu ditaruh di situ. Ditulis amplop 1. Kayak gini. Amplop 1. Amplop 2. Gini, kasih aja, ditulis amplop 2. Amplop 3. Amplop 3. Nah, amplop bayar listrik. Kamu tulis aja, amplop bayar listrik.
jatah jajan ditulis aja kayak gini, kita bagi-bagi amplop, uangnya itu ditaruh di amplop. Begitu gajian cair langsung pergi ke ATM, ditarik semua, jangan disisa-sisain, ditarik semua. Terus masukin uangnya itu ke pos masing-masing. Jadi uangnya nanti tinggal dimasukin di pos masing-masing. Amplop 3, amplop 2, amplop 1, amplop bayar, amplop jajan ya, sisanya itu. Wes, kamu taruh di sini satu-satu. Aturannya sadis, Mbak. Kalau amplop 1 di hari Rabu habis, ya puasa, Mbak. Jangan berani-berani ambil di amplop 2. Haram hukumnya ambil jatah amplop untuk minggu depan, untuk nafsu hari ini. Haram, Mbak. Jangan. Cara deso. Cara inilah yang bikin nenek moyang kita bisa beli sawah berhektar-hektar meskipun nggak lulus SD. Karena mereka fisiknya itu pegang uang, jadi merasa sakit kalau saat mengeluarkannya. Beda kalau kamu gesek ATM, bayar pakai QRIS, rasanya nggak kayak ngeluarin duit, tapi tahu-tahu saldomu tinggal 0. Nggak berasa kan? Kita dikit-dikit scan barcode, nah kita dikit-dikit transfer, nggak berasa. Berasanya saat saldo kita tetot ya tinggal 0. Coba pakai cara amplop kondangan. Kita coba selama 1 bulan ini. Dijamin matamu ini nanti melek. Melek dan dompetmu itu nanti bakalan selamat. Terakhir, buang semua aplikasi paylettermu yang ada di HPmu sekarang juga. Musuh gaji UMR itu adalah aplikasi payletter dan pinjol. Mbak, dengerin aku. Dengerin baik-baik. Jangan merasa kaya kalau pakai uang utangan. Cicilan 50.000, 100.000 per bulan itu kelihatannya kecil. Aduh, salah kaprah sampean. Tapi kalau dikumpulin bisa beli beras berkarung-karung. Sultan beneran itu belinya cash, Mbak. Kalau nggak punya uang ya nabung dulu. Sabar. Bukan maksa check out pakai paylater, cuma mau dibilang kekinian. Gak usah, Mbak. Mulai sekarang hapus semua aplikasi paylettermu yang ada di HPmu, Mbak. Itu semuanya itu aplikasi-aplikasi setan yang menyesatkanmu nantinya. Lebih baik makan nasi garam, tidur nyenyak daripada makan enak tapi tiap hari diteror tagihan. Sing waras dikit lah, Mbak. Kesimpulannya, Rek, gaji UMR itu bakalan berkah kalau diatur pakai ilmu, tapi jadi musibah kalau dipakai nafsu. Jadilah menteri keuangan yang cerdas. Suami capek kerja, kita hargai keringatnya dengan pengelolaan yang benar. Kalau kamu punya trik hemat lain, coba share di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke grup arisan kamu biar mereka melek finansial. Tetap waras, tetap semangat. Assalamualaikum.